Oke, kita lanjutkan. Ini saya gambar penampang balok tampak dari depannya, gitu ya. Ini sungguhnya ini terlalu penampangnya ini yang segi 4 ini. Baloknya ke arah sana. Arah X, Y, Z ini nanti perlu untuk orientasi saja ya. Jadi momen lenturnya bekerja di sini pada penampang. Jadi ini mengitari sumbu Z ini ya, momen lenturnya. Dari sisi bawah ini keluar atas begitu. Nah, mengikuti distribusi yang baru saja kita turunkan, mestinya di atas ini ada tegangan normal tekan di atas suatu tempat lah. Kita belum tahu batasnya itu di mana ya, batas yang nilai nolnya ini yang nanti akan kita cari. Tapi di satu tempat di sini akan ada tekan. Di bawah ini akan ada tarik. Karena distribusinya seperti ini ya. Ini kalau dilihat dari samping, yang ini tekan, yang ini tarik, yang bawah tarik. Jadi ada tegangan kecil-kecil di sini yang arahnya tarik sebagian, tekan sebagian. Apakah sama besar, sama banyak? Ya belum tahu kita ya. Kita cek dari keseimbangannya saja. Nah, pertanyaan pertama, kalau semua tegangan ini saya jumlahkan, ya jumlahkannya tentu pakai integrasi gitu. Terus diintegralkan untuk seluruh penampang ini, luasan A ini, harusnya nilainya berapa? Harusnya berapa nilainya kalau semua ini saya jumlahkan? Tanda panah yang kecil-kecil, yang tegangan ini. Ini kan cuma dijumlahkan aja gini ya. Kemarin waktu aksial, ini catatan sampingnya. Waktu aksial, di sini ada tegangan gaya normal begitu ya. Gaya normal ini mengakibatkan tegangan kecil-kecil di sini, tapi semua kalau gayanya tarik ya, tegangannya tarik semua dan nilainya konstan ya, N per A. Dimana kalau tegangan ini saya jumlahkan, ini yang waktu tarik yang lalu, kalau ini saya jumlahkan untuk seluruh luasan ini, ketemunya mestinya sebesar N ini. Ya. Nah, kalau yang ini, semua tanda panah kecil-kecil yang melambangkan tegangan ini di setiap titik, kalau saya jumlahkan, hasilnya harusnya berapa? Ada yang punya ide menuliskan angka berapa di sini atau huruf apa begitu? Kalau saya jumlahkan, jadinya apa? Kalau di sini dijumlahkan jadinya gaya normal yang bekerja. Kalau sini dijumlahkan, ayo dong kira-kira apa? Ini keseimbangan biasa aja. Jadi M bukan Pak? Jadi M, jawabannya bukan ya. Karena kalau momen dia harus dipasang-pasangkan ini. Ini dipasangkan dengan yang di atasnya begitu. Atau dipasangkan dengan jarak ke titik tertentu. Momen kan begitu ngitungnya ya. Baru saya integrasikan. Atau saya catat dulu yang kedua. Semua tegangan yang kecil-kecil ini kan semua sigma ya. Semua tegangan yang kecil-kecil ini kalau saya kalikan dengan jaraknya satu titik tetap tertentu, katakan saja posisinya ya. Jadi kan yang tadi ke sini nih, ke yang tidak mengalami perubahan panjang ini jaraknya Y kan. Nah, sigma itu kalau dikalikan Y baru diintegrasikan semua. Ini jadinya harusnya momen ya. Karena ini tegangan ini dikalikan jaraknya ke satu referensi tertentu, ini juga kalikan jaraknya, terus dijumlahkan semua, jadinya momen. Nah, kalau momennya sudah diambil oleh yang ini harusnya berapa? Anda yang jawab barusan deh. Karena jawabannya bukan M, karena M itu adanya di sini. Ini harusnya berapa? Ya, kalau Anda membandingkannya dengan ini, kalau ini dijumlahkannya semua jadi N, di sini kan tidak ada gaya normalnya. Ya. Tidak ada gaya dalam arah aksial di sini. Ya. Ya, kalau begitu ini semua tanda panah, kalau saya jumlahkan, yang tegangan-tegangan ini, harusnya 0 nih. Ya. Jumlahnya. Kalau nggak 0, ada sisa gaya dalam nanti jadinya. Ada sisa gaya dalam arah aksial. Jadi, keseimbangan gaya-gaya bilangnya begitu ya.
Keseimbangan gaya akibat tegangan yang bekerja. Oke. Nah, sebenarnya ada satu lagi kalau ngambilnya ke arah sana ya. Jadi momen kayak begini juga, tapi ngambilnya ke arah sebelah sana ya. Jadi jaraknya kita sebut Z aja. Nanti berguna di bagian akhir dari bab ini. Jadi kita catat dulu juga. Kalau integralnya sigma dikalikan Z, tegangan yang bekerja, tapi dikalikan jaraknya ke sampingnya begitu. Dan diintegralkan untuk semua. Ini nilainya juga 0 karena tidak ada momen yang bekerja arah sini. Momen yang bekerja mengitari sumbu Y misalnya ya. Kalau ada nanti nggak 0 lagi ya. Jadi nanti di akhir bab ini momennya bisa dua arah ya. Tapi sekarang karena tidak ada, ini juga 0 ya. Nah, jadi ini 3 persamaan keseimbangan yang harus dipenuhi oleh tegangan ini semuanya. Jadi karena pada penampang ini yang ada hanya gaya dalam berupa momen lentur. Momen lenturnya seperti ini bekerjanya mengitari sumbu Z ini. Dari sumbu Z. Begitu. Ini kalau dijumlahkan saja tegangan-tegangan itu jadinya 0. Diambil momennya mengitari sumbu Z, jadi jaraknya namanya Y. Ini jadinya M. Diambil momennya mengitari sumbu Y, jaraknya namanya Z. Hasilnya harusnya 0 karena tidak ada momen yang mengitari sumbu Y. Nah, apa yang terjadi dengan keseimbangan ini kalau kita masukkan ke formula tegangan? Kalau sigma yang ini yang kita masukkan ke sini, dan sigma, formula sigma ini kita masukkan ke masing-masing ini. Ke yang pertama dulu, yang integral sigma dikalikan di A sama dengan 0, artinya dijumlahkan semua sama dengan 0. Kalau saya masukkan ini ke sana, jadi kita dapatkan minus YC sigma max kalikan DA sama dengan 0. Satu-satunya variabel di sini hanya Y. C ini kan konstannya jarak terjauh, entah ke tepi atas ataupun tepi bawah. Sigma max ini juga satu konstan, tegangan yang terbesar. Jadi dua-duanya bisa saya keluarkan, minus dan sigma max. Y-nya bisa saya keluarkan. Di dalamnya tinggal YDA. Sama dengan 0. Ya. Oke, ini apa? Integral YDA. Ada yang masih ingat ini apa? Ada yang masih ingat integral YDA apa? Hurufnya aja lah kalau nggak tahu namanya. Hurufnya apa nih kalau YDA? Nah, nggak ada satu pun. Ini apa? Ya dari statika yang lalu sih. YDA apa? Momen. Momen? Inersia. Terlalu banyak kalau inersia. Karena tidak ada kuadratnya. Momen pertama. Momen pertama. Hurufnya Q, bukan I ya. Ini Q. Dulu karena kita cuma punya X, Y. Ini QX nih kalau di YDA ini QX. Tapi kalau sumbunya kayak begini, karena penampangnya ada di YZ, ini jadi QZ ini. Ya. QZ karena penampangnya berada di bidang YZ ya. X-nya itu kita ambil ke arah luar soalnya. Momen pertama. Dan ini sama dengan 0 ya. Sigma max jelas tidak sama dengan 0 karena kalau sigma max sama dengan 0 artinya tidak ada tegangan di penampang itu ya. Jadi yang harus 0 harus ini. Integral di YDA ini yang harus sama dengan 0. Nah, kalau momen pertama sama dengan 0 artinya apa? Kalau momen pertama terhadap sumbu Z sama dengan 0 artinya apa? Ada yang mesti ingat? Sumbu Z ini mestinya melewati sentroid dari penampang. Ya. Dan sumbu Z ini merupakan titik 0 bagi sumbu Y ya. Yang dari tadi kita pakai untuk menunjukkan distribusi tegangan dan tegangan ini. Jadi momen pertama sama dengan 0 ini artinya sumbu Z
melewati sentroid penampang. Dan sekarang kita tahu dari mana kita mau memulai menghitung Y. Ya dari sentroid jadinya, karena sumbu Z-nya ada di sini kan. Y-nya mulainya dari perpotongannya dengan sumbu Z. Nolnya di sini, terus positif ke atas, negatif ke bawah, gitu. Ya. Jadi titik-titik di mana regangannya 0, tegangannya juga 0 itu ada di sumbu Z jadinya, di mana sumbu Z ini melewati sentroid. Ya. Di semua titik yang berada di sini ke arah sana tidak mengalami perubahan panjang. Tegangannya di sini, tegangan normalnya 0. Semua yang di atasnya akan mengalami tekan kalau momennya seperti ini. Semua yang di bawahnya akan mengalami tarik. Nanti kalau momennya sebaliknya ya tinggal diganti aja. Ini kan momen positif seperti ini ya konvensinya. Kalau momen negatif dibalik, nanti yang atasnya yang tarik, yang bawah yang mengalami tekan. Itu dari keseimbangan yang pertama ini. Kita dapatkan posisi titik-titik di mana tegangannya sama dengan 0. Garis ini untuk distribusi tegangan ini disebut sebagai garis netral. Neutral axis kalau di bahasa bukunya. Neutral axis. Ya, kalau dijuangkan jadi sumbu mungkinnya, tapi biasanya buku berbahasa Indonesia menggunakannya garis netral. Nah, garis pada penampang yang merupakan kumpulan titik-titik di mana tegangan normalnya 0 akibat lentur. Itu satu. Ya. Berikutnya kita integrasikan yang ini. Ya. Sigmanya sekarang saya kalikan Y. Integral sigma kalikan Y dA harus sama dengan M. Begitu. Jadinya ini YC per sigma max ini baru sigmanya saja dikalikan Y lagi, sekarang ada kuadratnya berarti di situ ya. Kalau ini saya keluarkan, ini jadi kuadrat yang tertinggal di situ. Nah, ini baru inersia ya. Karena Y-nya kuadrat sekarang. Dan kanannya tidak 0, M ya. Ini sama dengan M, ini juga sama dengan M. Jadi ini adalah inersia. Inersia terhadap sumbu apa? Terhadap sumbu ini lagi ya. Z lagi. Dulu kalau kita di statika Y kuadrat dA ini IX ya. Karena waktu itu sumbu horizontalnya X. Sekarang ini sumbu horizontalnya Z ya. Jadi ini IZ. Inersia terhadap sumbu Z. Ya, disebutnya I aja biasanya. Sehingga kita akan dapatkan sigma max itu adalah ini I, ini C-nya pindah sana, M, dikalikan C, dibagi dengan inersia penampang. Tegangan normal maksimum akibat momen lentur, besarnya adalah momen lentur itu, dikalikan jarak ke tepi terjauh dari ini karena maksimum tandanya kita hilangkan ya. Tanda minus atau plusnya kita hilangkan, pokoknya yang maksimum aja. Nanti waktu udah kehapus yang tadi ya, yang sigma sama dengan minus Y per C sigma max. Nah, tanda minusnya dipasang di situ ya. Jadi kalau sembarang posisinya, karena sigma itu seperti ini dan sigma maxnya aja begini, maka tegangan di titik yang sembarang, yang sigma yang tidak pakai max, ini mestinya tinggal dimasukkan ini ke sini. Sigma maxnya yang masuk ke sana. MC per I-nya ada, C-nya dicoret jadi habis, minus M Y per I. Nah, ini yang lebih jelas. Jadi dari momen lentur untuk mendapatkan tegangan, formulanya seperti ini. Ini untuk titik-titik yang posisinya sejauh Y dari sentroid penampang ke atas maupun ke bawah ya. Dan ini maksimumnya C per I. Nah, nanti biasanya ini tanda negatif ini muncul karena konvensi momen lentur kita adalah
Kalau baloknya seperti itu, momen lentur positifnya seperti ini ya. Jadi ini konvensi M positifnya ya, untuk balok ya. Dan posisi seperti ini dari arah panahnya sekarang kita bisa lihat bahwa sisi bawah ini akan mengalami tarik karena panahnya keluar, panah momennya ini, dan sisi atas mengalami tekan ya. Nah, sisi atas itu kan Y-nya positif ya. Momennya juga momen positif, tapi dia mengalami tekan ya. Jadi ada tanda negatifnya karena tegangan tekan itu negatif. Tegangan normal tarik yang positif yang di konvensi kita kan ya. Jadi yang positif itu tarik, kalau momennya positif, yang tarik itu sebelah bawah. Momennya positif, tarik sebelah bawah berarti Y-nya negatif. Kalau tidak ada negatif ini nanti kebalik tandanya. Jadi harus ada tanda negatif di depan sini. Nah, lama-lama kita biasanya mendrop tanda negatif ini. Lalu tarik tekannya kita tinjau dari arah momennya saja. Karena seperti biasa kita tidak terlalu strict dengan penulisan matematis seperti ini, asal fisiknya kita ketahui ya. Kalau momennya seperti itu, momen lentur membengkokkan mencekungkan balok, artinya sisi atasnya ketekan, sisi bawahnya ketarik. Kalau yang terjadi momen negatif, sebaliknya sisi atasnya yang tertarik, sisi bawahnya yang tertekan. Jadi biasanya tanda ini kemudian kita hilangkan aja. Nanti tarik tekannya kita lihat dari momennya aja. Momennya positif, atas tekan, bawah tarik. Momennya negatif, atas tarik, bawah tekan. Jadi begitu. Nah, kalau Anda perhatikan, ini mirip dengan formula tegangan geser akibat torsi ya. Ya, karena akibat torsi, waktu geser, distribusinya kan mirip-mirip begini juga ya. Kalau ada pengakuan lingkaran itu, dikenai torsi, itu yang ini tepi luar paling jauh gesernya, tapi ini gesernya bukan normal. Lalu makin lama makin kecil sampai 0 di pusat lingkaran. Dan di sebelah sini, ke bawah sini, lalu makin lama makin kecil, 0 di pusat lingkaran. Nah, distribusi begini, ini kan mirip nih. Hanya arahnya aja yang diganti ya. Jadi waktu tegangan geser akibat torsi, tau, ini nilainya adalah T dikalikan Rho dibagi dengan J. Ya. Sekarang M dikalikan Y dibagi dengan I. Ya. Semua satuannya itu sama tuh. Torsi sama melentur kan sama-sama momen, Rho sama Y ini sama-sama jarak posisi. Ini sekarang kita pakai inersia, kalau kemarin waktu torsi kita pakai momen inersia polar. Ya. Okay. Jadi demikian formulanya sudah beres, tinggal menghitungnya ya. Jadi sampai bab ini berakhir kita hanya pakai formula ini karena deformasinya nanti masih di beberapa bab kemudian. Tapi untuk momen lentur ini kasusnya akan cukup banyak karena strukturnya bisa lebih kompleks daripada gaya aksial kemarin. Kita mulai dengan contoh dulu ya.